Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning my student. How are you today? I hope all of you in a good condition. Now, before we start the lesson today, let's say basmalah together. Okay, thank you. Before I explain about the material, let me introduce myself. My name is Eni Yuliarsih Wulandari. Because this is the first time I explain about the first material in 10th grade. Now I will explain about introduction. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai tentang perkenalan, ya, di mana perkenalan itu ada introducing oneself and then introducing others. But now I only explain about introducing oneself. Saya akan menjelaskan tentang apa sih perkenalan itu, kemudian apa sih tujuan dari introduction, kemudian the general structure of introduction, and then the language feature of introduction. Pada kesempatan kali ini yang akan saya sampaikan adalah introducing oneself, di mana materi ini sangat penting karena akan kita gunakan ketika kita bertemu dengan orang untuk pertama kalinya, baik formal ataupun informal. Introduce oneself. To introduce yourself means to tell people some basic information about yourself, like your name, your address, your age. And then the social function of introduction oneself, or the purpose of introduction oneself, is to inform someone about your identity. Next, about the structure of introduction oneself. The first is opening, and the second is main idea, and the last is closing. Jadi di sini tujuan perkenalan yaitu untuk menginformasikan kepada seseorang mengenai identitas kalian, seperti nama kalian, kemudian alamat kalian, umur kalian, kemudian generic structure atau struktur teksnya. Yang pertama itu ada opening atau pembuka, kemudian ada main idea atau topik utamanya, kemudian ada closing, penutup. Kemudian yang termasuk opening introducing oneself, yang pertama kalian bisa menggunakan you can use good morning, and then good afternoon, good evening. Itu untuk yang formal introduction. Kemudian kalau informal bisa kalian gunakan untuk membuka perkenalan kalian, bisa menggunakan hi, hello, terus bisa kalian menggunakan how do you do. Kemudian the expression to introducing yourself, sebelum kalian menyebutkan nama, menyebutkan umur, kalian bisa mengungkapkan dengan ungkapan, for example, first let me introduce myself. Setelah itu bisa langsung ke my name is, and then I'm 16 years old. Selain first let me introduce myself, you can use my name is langsung bisa, atau allow me to introduce myself. Itu jika perkenalannya formal introduction. Kemudian kalau semisal informal introduction, kalian bisa langsung mengungkapkannya dengan hello, my name is, or hi, my name is, etc. Itu untuk ekspresi main idea atau berkaitan dengan the expression to introducing yourself. Kemudian exchange the identity information, bisa kalian menggunakan atau menyebutkan nama kalian, kemudian alamat kalian, umur kalian,
tempat, tanggal lahir, place and date of birth, and then nationality, kebangsaan, occupation, pekerjaan, hobi. Terus bisa kalian menggunakan menyebutkan telepon number. Itu untuk informasi-informasi yang bisa kalian sampaikan ketika kalian akan memperkenalkan diri. Kemudian the language feature in introduction, you can use simple present tense. Jadi jika kalian ingin memperkenalkan diri, tenses yang digunakan adalah simple present tense ya. Mungkin kalian sudah pernah mempelajari simple present tense di SMP, junior high school ya. Simple present tense itu digunakan untuk mengungkapkan kegiatan pada saat sekarang ya. Ada dua pola. Yang pertama itu menggunakan kata kerja, yang kedua menggunakan to be jika dalam kalimat itu tidak ada kata kerjanya. Sedangkan the pattern, pola untuk menggunakan kata kerja, yang pertama subject followed by verb 1. For example, saya tinggal di, I live in. Jadi setelah subjek itu diikuti oleh kata kerja. Kemudian yang kedua yaitu tentang yang tidak ada kata kerjanya, berarti menggunakan to be. Yang namanya to be itu ada is, am, are. Penggunaannya tergantung subjek masing-masing. Is jika subjeknya she, he, it. Are jika subjeknya you, we, they. And then am jika subjeknya itu I. For example, umur saya 12 tahun. Jadi kalimatnya karena tidak ada kata kerjanya, berarti kalian menggunakan pola yang kedua. I'm 12 years old. Jadi ada to be-nya. Tapi kalau semisal dalam kalimat itu ada kata kerjanya, berarti kalian menggunakan verb 1. Itu simple present tense. Jadi dalam memperkenalkan diri itu harus menggunakan simple present tense. Baik itu kata kerja bentuk pertama ataupun yang tidak ada kata kerjanya, berarti menggunakan to be present. Kemudian untuk penutupnya, closing introducing oneself itu ada, bisa kalian ekspresikan dengan goodbye, and then bye, see you later. Itu untuk menutup perkenalan. Oke, next. Selain tadi mempelajari tentang the social function, the introduction, and then the generic structure, language feature of introduction, yang perlu kalian pahami juga di sini adalah personal pronoun. Apa itu personal pronoun? Personal pronoun itu adalah kata ganti. Contoh, semisal kalau kalian mau mengungkapkan nama saya, itu bukan I name, tapi menggunakan personal pronoun atau kata ganti. Di sini ada subject, object, dan ada possessive adjective. Kemudian ada singular, and then ada plural subject. Subject yang termasuk singular antara lain ada the first person, the second person, and then third person, yaitu I, you, she, he, it. And then the plural subject itu sama, ada the first person, second person, and then third person, yaitu we, you, they. Itu termasuk subjek jamak. Sedangkan singular itu subjek tunggal. Kemudian contohnya, jika subjeknya itu I, kalau kalian mau membentuk objek, itu berarti harus dirubah menjadi me. Kemudian nanti posesifnya berubah jadi mine. Kemudian you, objeknya you, posesifnya yours. Subjeknya she, he, it, nanti objektifnya itu berubah. She menjadi her, he menjadi him, it jadi it. Sedangkan untuk posesifnya she jadi hers, he jadi his. Kalau semisal subjeknya di situ we,
objeknya berubah menjadi us, kemudian posesifnya berubah menjadi ours. You tadi yang sudah saya jelaskan sama dengan yang singular person, singular subject, itu you berarti objeknya you, posesifnya yours. Kemudian they objeknya itu them, kemudian posesifnya theirs. Itu personal pronoun. Personal pronoun juga sangat penting dalam introduction karena itu tadi untuk merubah semisal nama saya, ibu saya, ayah saya. Jadi itu harus dirubah bukan menggunakan subjek I saya, tapi berubah menjadi my. Kemudian how to create a good introduction. Bagaimana menciptakan perkenalan yang baik, ya. The thing you should know is about the main point in conveying a material. The first is opening. Is the first step where you should open by saying greeting. Jadi di sini sebelum kalian memperkenalkan diri itu alangkah baiknya diawali dengan greeting. Greeting itu salam pembuka gitu. For example, formal greeting. Contohnya untuk yang sapaan yang resmi bisa kalian gunakan good morning, good afternoon, good evening. Kemudian untuk yang informal greeting bisa kalian menggunakan hi, hello. Kemudian yang kedua, main idea is the essence of the material to be delivered. In this case, the introduction. There are few things you could tell in the introduction. Name, place and date born, and then age, hobby. Jadi setelah opening, setelah itu diawali greeting, bisa kalian diungkapkan sebelum masuk ke nama seperti yang tadi saya jelaskan. Bisa kamu kasih ekspresi untuk mengawali sebelum kalian mengungkapkan nama. Contohnya, allow me to introduce myself, or let me introduce myself, may I introduce myself. Setelah itu baru kalian menyebutkan my name is. Itu kalau yang formal introduction. Sedangkan kalau yang informal introduction, kalian bisa awali dengan hi, hello, sama dengan greeting yang tadi. Baru kalian menyebutkan nama kalian. For example, allow me to introduce myself. My name is Diana. I'm 16 years old. I was born on May 17, 2013 in Subang. Di sini jangan lupa kalau semisal untuk mengungkapkan perkenalan, tenses yang digunakan tadi simple present tense. Nama saya adalah Diana. Dalam kalimat tersebut tidak ada kata kerjanya, berarti menggunakan pola yang kedua, yaitu menggunakan to be. Nama saya itu tunggal, berarti to be-nya is. Jadi kalimatnya my name is. Kemudian umur saya 16 tahun. Di situ tidak ada kata kerjanya. Makanya menggunakan pola yang kedua. I'm 16 years old. Karena subjeknya I otomatis diikuti oleh to be am. Kemudian yang terakhir adalah closing. Closing is a cover sentence or often called leave taking. Ya, closing itu adalah penutup dari kalimat perkenalan atau yang disebut leave taking. For example, I think that's enough. Thanks for your time and your attention, it's nice to see you. Itu berarti penutupnya. Itu untuk penjelasan tentang introduction. Jadi tadi kalian sudah mempelajari tentang apa sih itu introduction, what is introduction, and then what is the social function of introduction, what is the generic structure of introduction, and then the language feature of introduction. Saya jelaskan sedikit lagi bahwa introduction or introducing oneself means
to tell people some basic information about yourself. Ya, jadi perkenalan itu menceritakan kepada seseorang mengenai informasi tentang identitas kita. Kemudian the purpose of the introduction oneself to inform someone about the identity. And then the text structure, struktur teksnya tadi ada opening, kemudian ada talking about identity or main idea, and then the last closing. Ya, opening untuk formal bisa kalian menggunakan may I introduce, allow me to introduce myself, and then let me introduce myself. Kemudian diikuti oleh my name is, kemudian umurnya berapa. Terus kemudian kalau informal bisa kamu menggunakan hi, hello, gitu. Terus kemudian untuk closingnya kalian bisa menggunakan goodbye, bye, kemudian see you later, nice to meet you, itu bisa kalian gunakan untuk closing. Jangan lupa dalam perkenalan juga kalian harus bisa mempelajari tentang language feature-nya, harus menggunakan simple present tense. Tadi ada dua pola, satu yang menggunakan kata kerja, satu yang menggunakan to be. Kata kerja kalau kalimatnya itu menggunakan kata kerja, sedangkan kalau yang to be berarti kalimatnya yang tidak ada kata kerjanya. Kemudian ada juga tentang personal pronoun, yaitu kata ganti. I think that's all for my explanation. Thank you very much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.